Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin, Sarjana Ngarit yang akan terus berbagi informasi seputar dunia peternakan maupun dunia pertanian. Ses, 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 ses. Baik, ini yang lagi rame ya, ini yang lagi rame di dunia peternakan khususnya sapi. Ini kan memasuki momentum Lebaran Idul Kurban ya, Idul Adha. Ini kabar baiknya, ini si sapi untuk yang gemuk, sapi daging itu harganya sudah mulai naik. Ini tentunya perlu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi para peternak. Terus untuk yang kurus gimana, Min? Untuk yang kurus itu sementara digemukkan dulu itu ya. Digemukkan dulu mumpung masih ada waktu sekitar 1,5 bulan. Jadi nanti setelah agak gemuk itu bisa nantinya diikutkan pada acara Idul Kurban. Bayangin itu kalau hanya satu lokasi itu bisa menyembelih 10 sampai 15 ekor populasi sapi ya. Ini kita ngomong sapi. Itu tentunya di desa tersebut tidak akan bisa memenuhi kuota kebutuhan masyarakat. Ini coba dilihat itu. Dari satu desa itu aja ada berapa masjid itu. Ini memang perlu ya. Perlu untuk dipertimbangkan untuk budidaya sapi terutama adalah pada saat momentum Idul Kurban. Terus gimana, Min? Ini Mimin ini akan memberikan tips ya, bagaimana caranya ini agar sapi yang kita beli itu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Terutama ini masih sering dijumpai itu di lapangan pada saat si sapi disembelih itu dijumpai sapi tersebut terkena penyakit cacing hati. Ini bukan sakit hati loh ya, cacing hati. Mungkin barusan diputus pacar, Min. Baik, untuk cacing hati ini perlu untuk disikapi dikarenakan dari kementerian sendiri itu sudah mengeluarkan instruksi ya, sudah woro-woro bahwasannya untuk sapi-sapi yang terkena cacing hati atau yang terindikasi terkena cacing hati itu sebaiknya diobati dulu. Syukur-syukur yang tidak terindikasi ini semuanya juga diberi obat menggunakan obat cacing spektrum luas. Bisa menggunakan Womzolka, bisa menggunakan Vulkanik 250 ataupun menggunakan Albendazole. Jadi bebas, itu mereknya bebas. Itu diberikan paling tidak itu 2 minggu sebelum dipotong. Itu syukur-syukur ini 1 bulan atau 3 minggu sebelum dipotong. Jadi si pembeli itu juga untung, kemudian si penjualnya pun juga tidak rugi. Apa berbahaya, Min? Ya, ini seperti yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Peternakan, ini untuk cacing hati ini bisa menular ya kepada manusia sehingga dihimbau untuk sapi yang mengalami penyakit cacing hati ini sementara hatinya dibuang saja, tidak usah diberikan atau dibagikan apalagi dikonsumsi. Ini sangat berbahaya. Terus kemudian apabila si cacing hati ini pada fase kritis atau fase lanjut ini disarankan ini semua jeruannya dibuang. Kalau sudah parah ini jeruannya, jadi semua jeruan, bukan hanya
hatinya saja yang dibuang. Itu seperti buang mantan ya. Buang mantan di tempat sampah, Min. Baik, untuk cacing hati ini ya, itu pada dasarnya dia akan mati apabila si hatinya ini atau daging yang terinfeksi itu direbus dengan suhu 100 derajat Celcius. Kendati demikian, ini kita juga perlu untuk berhati-hati ya. Jangan sampai nanti ternyata ada cacing hati yang tidak mati. Wah, ini bisa bahaya. Ini bisa menyebabkan sakit hati ya. Hatinya yang konsumsi itu terserang oleh penyakit cacing hati. Ini lebih sakit dari ditinggal atau diputusin mantan ini ya. Terus gimana Min cara ngertiin Min? Baik, ini untuk sobat ngarit senusantara. Ini bagi peternak maupun pembeli sapi yang rencananya akan dijadikan untuk binatang kurban. Ini harap untuk benar-benar memperhatikan terhadap kesehatan hewan yang akan dijual ataupun dibeli. Nanti langkah pertama yang perlu dilakukan ini sediakan pulpen ya. Kalau perlu spidol Snowman yang gede itu dicatat ya. Untuk benar-benar dicatat. Yang pertama coba berikan pakan kepada sapi yang akan dijual atau dibeli. Yang pasti untuk sapi yang terkena cacing hati atau penyakit lain nanti akan terjadi penurunan nafsu makan. Baik itu signifikan ataupun yang tidak signifikan. Pasti ada penurunan nafsu makan. Kemudian ini si sapi yang terkena cacing hati ini juga akan mengalami demam badannya. Itu nanti silahkan dipegang ya telinga ataupun bagian leher si sapi kalau tidak berani pegang badannya. Selain itu, untuk sapi yang terkena cacing hati, ini feses atau kotorannya akan cenderung kering. Sedangkan pada fase lanjut atau tingkat parah, ini biasanya si sapi ini akan mengalami diare. Selain itu, si sapi ini juga akan lesu. Jadi dilihat aja pada matanya. Antara sapi yang sehat dan sapi yang sakit itu pasti benar-benar berbeda. Selain itu bisa juga diamati pada bulunya, apakah bulunya berdiri ataukah bulunya normal. Itu adalah langkah yang harus kita amati atau yang harus kita lakukan agar nantinya binatang ternak kita sebisanya terhindar dari penyakit terutama cacing hati. Apakah cacing hati ini juga menyakitkan, Min? Setelah binatang kurban ini nanti disembelih seperti yang disampaikan Mimin di awal tadi, mohon diperhatikan pada posisi hati binatang kurban apakah berwarna hitam. Apabila berwarna hitam dan didapati cacing hati, ini sekali lagi Mimin saranin mendingan dibuang saja. Tidak perlu berpikir dua kali ya, dibuang saja. Berbahaya, berbahaya Min. Untuk kemudian ini daging-daging yang lainnya itu normal ya, itu tidak berbahaya. Yang berbahaya hanya pada hati yang terkena cacing hati itu tadi, dan apabila pada tingkat lanjut atau parah ini disarankan ini semua jeroannya untuk dibuang. Ini penegasan dari yang disampaikan di awal tadi. Karena memang di lapangan itu masih juga ditemukan bahwasanya sapi yang terkena cacing hati ini masih diperjualbelikan. Karena memang posisinya di dalam itu sulit untuk
dipastikan apakah si sapi terkena cacing hati atau tidak, dan kita itu hanya bisa meraba-raba melalui kondisi atau gejala-gejala yang dialami oleh si sapi. Baik, itu tadi video kali ini terkait bagaimana caranya untuk mengantisipasi sapi kurban terkena cacing hati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sarjana Ngarit. Saya Sarjana Ngarit, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ses.